Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Febri Tri Cahyono, dosen S1 Bimbingan Konseling Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, akan mempraktikkan kegiatan perkuliahan mata kuliah BK Perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sudah siap memulai pembelajaran? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran atau perkuliahan hari ini, supaya kegiatan perkuliahan kita lebih barokah, semakin besar manfaatnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kan saya absen dulu untuk kelas 2B. Mu'arifatul Faizin, Sinta Berliana, Raraski, Fitri Angelina, Ataria Yuvinta Madani, kemudian Silmi ada. Tadi katanya sudah siap, tapi supaya lebih semangat lagi, kita akan mulai perkuliahan dengan ice breaking. Nah, penasaran ice breakingnya gimana? Oke, nanti silahkan kalian berpasang-pasangan, mencari pasangannya, bukan mencari jodoh, mencari pasangan untuk kegiatan ice breaking hari ini. Sakit? Siku? Sakit? Sakit? Sikat? Gimana? Sudah fresh? Sudah tambah semangat? Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang konsep perkembangan pada masa kanak-kanak. Kenapa kita mempelajari ini? Karena pada setiap tahap perkembangan itu ada karakteristik masing-masing individu. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang perkembangan pada masa bayi. Masih ingat ciri-cirinya? Apa? Ciri-ciri perkembangan pada masa bayi. Coba, siapa yang mau menjawab? Silakan. Baik, izin menjawab. Ciri-ciri yang menonjol pada perkembangan pada masa bayi itu biasanya pola makan bayi ataupun pola tidur bayi yang belum sepenuhnya itu stabil ataupun teratur. Berbeda dengan pola orang dewasa. Biasanya bayi itu lapar atau mengantuk itu setiap 2 jam atau 2 jam hingga 3 jam sekali. Salah satu ciri fisiknya adalah pola makannya yang tidak teratur. Terkadang juga pola tidurnya, sehingga ketika pada masa bayi itu orang tua harus memperhatikan penuh, mengatur pola makan, pola tidurnya. Kalau orang Jawa ada yang nyebutnya akhirnya wayangan kalau pola tidurnya kurang baik. Ada lagi yang dari sisi lain? Dari Mas? Ya. Bayi itu kurang bisa mengekspresikan emosionalnya. Jadi ketika kok lapar atau mungkin sedih atau gelisah saat ditinggal orang tuanya, dia hanya bisa mengekspresikannya itu hanya dengan menangis. Kemudian ada juga dari perkembangan fisik, bayi itu belum sepenuhnya bisa mengendalikan motoriknya. Jadi mungkin pada awal usia keduanya bayi hanya bisa mungkin menggerakkan sedikit kepalanya atau mungkin
tersenyum tipis pada orang tua. Oke, jadi yang kedua disebutkan Mas Faras tadi, ciri-cirinya secara komunikasi belum bisa berkomunikasi dengan aktif. Makanya bingung komunikasinya dengan cara apa? Menangis. Cara menangis. Ciri-ciri perkembangan pada masa kanak-kanak menurut Harlock adalah yang pertama adalah kelompok belajar dasar-dasar perilaku sosial. Jadi kelompok pada anak-anak ini mereka mulai belajar perilaku-perilaku sosial. Perkembangan moral pada anak ini ada kaitannya dengan contoh yang saya tanyakan tadi. Kan anak itu mengumpat, nakal berarti Pak ya. Itu jangan menilai seperti itu dulu. Coba kita lihat pada perkembangan moralnya. Ada dua tokoh perkembangan moral yang sering dipakai dalam dunia bimbingan konseling ataupun dalam dunia psikologi. Yang pertama adalah Piaget. Ada dibagi menjadi dua, moral heteronom dan moral otonom. Dengan belajar materi ini harapannya kita mempelajari karakteristik secara kognitif bagaimana. Ketika kita tahu karakteristik kognitifnya, kita bisa memberikan bimbingan yang tepat. Kalau kita sebagai orang tua, memberikan pengasuhan yang tepat kepada anak. Kalau sebagai konselor, nanti kita bisa memberikan bimbingan yang tepat kepada orang tua, kepada guru. Oh, ini nggak apa-apa, ini wajar. Kita membimbingnya seperti ini, gitu, secara kognitif. Tadi kita sudah belajar tentang perkembangan fisik dan keterampilan pada masa anak-anak. Kemudian perkembangan moral, perkembangan kognitif pada masa anak-anak. Sekarang coba kalian baca kasus ini tentang boneka Lala yang sedang sakit. Coba analisis kasus. Apa sih yang terjadi pada Lala? Terus ketika kita menjadi seorang guru, ketika menghadapi anak dengan perkembangan kognitif yang seperti ini, apa yang harus dilakukan? Siapa yang mau jawab? Oke. Yang terjadi pada Lala itu disebut animisme, atau di mana fase anak itu meyakini bahwa benda-benda mati itu sebagai benda hidup. Makanya ketika kok bonekanya jatuh, dia terus menangis karena merasa bonekanya kan juga memiliki perasaan. Ketika jatuh dia nanti pasti sakit, seperti itu. Kemudian kalau sisi apa yang harus kita lakukan sebagai gurunya, tadi menjelaskan bahwa boneka itu memang dia bukan seperti manusia, tapi dia bisa jatuh. Mari kita bersihkan biar nggak rusak, seperti itu. Jadi penanganannya seperti itu. Kalau untuk yang animisme. Terus kalau dalam anak itu kan juga tadi teman-temannya tertawa karena melihat si Lala itu tadi menangis. Itu dia kan merasa bonekanya itu milik dia ya. Yeah. Jadi ada di situ ada sifat egosentrisnya, di mana dia berpusat pada dirinya sendiri. Ya, ini boneka aku, jadi harus aku yang ini mengurusinya, seperti itu. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Jadi benar sekali itu yang terjadi pada kasusnya Lala ini, bahwa Lala ini secara kognitif pikirannya dia masih sifatnya animisme, menganggap benda mati seakan-akan punya perasaan, punya nyawa. Makanya aduh ini robek, ini sakit, nanti gimana kalau dia nangis. Kemudian kenapa kok teman-temannya tertawa, kenapa kok Lala maksa gurunya, ini harus dibawa ke dokter karena sifatnya masih egosentris. Apa itu egosentris? Berpusat pada diri. Jadi yang dianggap benar itu adalah apa yang dipikirkan oleh anak, tidak memikirkan dari sudut pandang yang lainnya. Tadi kita sudah ada contoh kasus yang dijawab sudah tepat. Bagaimana kita sebagai konselor menyikapi perkembangan kognitif anak-anak. Perilaku seperti ini berarti dia
perkembangan kognitifnya, ciri-cirinya animisme, egosentris, bagaimana menyikapinya. Kemudian kita akan belajar lagi kasus dengan melihat video YouTube berikut. Nanti setelah melihat video YouTube, silakan buat kelas ini menjadi 4 kelompok. Kemudian diskusikan kira-kira dari sisi perkembangan moral, bagaimana sih guru atau orang tua membimbing anak agar dia perilakunya itu sesuai dengan moral yang diinginkan. Misalnya sesuai karakter-karakter jujur, bertanggung jawab, disiplin. Itu sikap orang tua harusnya, atau sikap konselor atau pendidik harusnya seperti apa. Silahkan buat 4 kelompok, bisa berhadapan-hadapan atau bisa yang paling mudah, misalnya ini satu kelompok, ini satu kelompok, boleh. Silahkan membuat kelompok. Mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kelompok 2. Tapi perlu diingat ya, reward dan hukuman itu untuk anak-anak jangan sampai menggunakan hukuman fisik. Materi hari ini sudah selesai semua, sudah tersampaikan semua. Kalian tadi sudah banyak berdiskusi, banyak menyampaikan pendapatnya, juga banyak menerima materi tentang perkembangan pada masa kanak-kanak. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, perkuliahan hari ini. Ya. Pertanyaannya, pada tahap pra-operasional di usia 2-7 tahun kan masih berpikir simbolik. Sedangkan banyak orang tua yang menuntut anaknya wajib sudah bisa baca tulis atau TK. Bagaimana sikap yang benar jika ada anak yang belum bisa baca tulis? Oke, langsung saya jawab saja ya. Bagaimana sih kalau misalnya di sekolah, nah tuntutan di sekolah dulu, di SD itu harus bisa membaca, maka saat dia usia PAUD dia harus wajib bisa membaca. Sedangkan ada anak tertentu yang waktu PAUD masih, atau waktu TK masih belum bisa membaca. Tadi sudah benar, pada waktu usia TK itu proses berpikirnya, karakter kognitifnya berpikir simbolik. Maka kita mengajarkan cara membacanya juga dengan cara yang tepat. Jangan sampai di drilling. Di drilling itu diapakan? Suruh baca langsung A, ini hurufnya A, kemudian suruh baca A. Harus disertai dengan contoh. Misalnya ada gambar apel, terus di sini ada huruf A. Apel, ini huruf A.
perkenalan huruf dulu, nanti berkembang kemudian dirangkai menjadi apel, harus ada hurufnya. Kemudian pakai balok-balok yang sesuatu benda yang konkret yang bisa dipasangkan. Di ketika anak belum bisa membaca, kita jangan terlalu menuntut dia supaya wajib bisa membaca, tapi pada masih tahap belajar. Dengan apa membimbingnya? Dengan menggunakan benda-benda yang nyata. Masih ada yang bertanya lagi? Ya, sudah cukup. Kita tadi sudah belajar apa saja? Pertama, belajar tentang ciri-ciri perkembangan pada masa anak-anak, perkembangan kognitif anak, perkembangan moral pada anak, perkembangan fisik dan keterampilannya. Kita sudah belajar itu dan kita diskusi bagaimana sih membimbing anak-anak, mengarahkan anak-anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Maka perlu kita pahami bahwa perilaku anak harus dipahami dan dianalisis sesuai dengan tahap perkembangannya. Jangan kemudian kita tiba-tiba menjustifikasi, menganggap anak, mengibaratkan anak seperti kita yang sudah proses berpikirnya bisa berpikir abstrak, kemudian anak langsung bisa seperti ini saja tidak bisa, apalagi menganalogikan waktu saya anak-anak saya sudah bisa. Jangan sampai seperti itu, karena setiap anak punya karakteristiknya masing-masing. Kalau tadi ada perkembangan moral, maka kita sebagai calon-calon konselor, terutama kalian sebagai calon konselor nanti, tanamkanlah moral kepada anak-anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Dari kapan? Apakah kemudian ketika masih kecil, oh maklum anak kecil? Tidak, tetapi diajarkan tentang oh ini benar, ini salah, sesuai dengan tahap berpikirnya, kemampuan kognitifnya, perkembangan moralnya harus diajarkan mulai dari kecil. Apalagi terkait dengan toleransi, jangan-jangan mereka memandang ini oh ini benar di agama saya Muslim, kemudian di agama yang lain dia kok tidak sholat. Hal toleransi itu juga perlu diajarkan mulai dari anak-anak, supaya nanti ketika dewasa dia tidak menjadi pribadi yang kaku. Oh yang benar, ya yang benar agamaku, tetapi harus bisa menerima bahwa kita hidup dengan berbagai macam agama, dengan berbagai macam karakter. Itu ditanamkannya mulai dari kecil supaya mereka mengenal benar dan salah, menanamkan nilai karakter-karakter tadi. Sebenarnya contohnya tadi jujur, mungkin bertanggung jawab, disiplin mulai anak masih kecil. Mungkin itu saja dari saya untuk perkuliahan hari ini. Jangan lupa minggu depan kita sudah masuk pada materi konsep perkembangan pada remaja. Jadi sudah saya bagikan e-booknya, silahkan dibaca. Minggu depan kita diskusikan. Semoga pembelajaran atau perkuliahan hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kalian bisa menyerap ilmunya dan menerapkannya nanti ketika di dalam mungkin sekarang kepada adik-adik kalian, terutama ketika nanti kalian sudah menjadi seorang konselor. Saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa. Bismillah.